selanjutnya adalah pendapat para ahli ulumul Quran atau ulama, para ulama tentang ulama yang ahli ulumul Quran, apa pendapat-pendapat mereka. Tetapi sebelum masuk ke pengertian terus terminologi, itu dikasih pendahuluan sedikit itu. Artinya menjelaskan apa ini Amsal Al-Quran. Amsal ini adalah salah satu mata kuliah di Ulumul Quran 2 di Institut Ulumul Quran Jakarta yang membahas tentang Amsal. Apa Amsal itu? Misalnya perumpamaan yang banyak sekali ayat di Al-Qurannya. Jelaskan nanti di Al-Quran itu ada berapa ayat kira-kira tentang Amsal. Lalu yang poin keduanya adalah sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dari Amsal Al-Quran. Ya, unsur-unsurnya. Ada tuh tasbih, siapa lagi itu? Contoh-contohnya gitu tuh. Unsur Quran beserta contohnya dalam Al-Quran. Jadi diberikan contoh ayat Al-Quran, kemudian diuraikan mana apa tasbihnya, apa namanya itu, ada tuh tasbihnya mana gitu. Itu ya. Kemudian ketiga, jelaskan urgensi Amsal Al-Quran sebagai metode dakwah dan tarbiyah di dalam kehidupan umat Islam pada saat sekarang ini. Nah, itu ditulis dalam, harus semua itu ditulis di Microsoft Word minimal 2 halaman dan maksimalnya 5 halaman. Pada lembar jawaban bagian di atas ditulis namanya misalnya Iin Zakiratul apa gitu, atau Wirda Aulia, kemudian kelas atau semester 2E. Di sini tidak ada E ya, karena ABC. Jadi 2E IAT Biswas titik 2 Ulumul Quran 2 2021. File yang dibuat untuk dikirim ke PJ-nya 2E ini Saya Pak. PJ-nya itu Nida Rahmatika Pak. ya Hamidah Nur Saya Nur Kosmanya Pak. Kosmanya, PJ-nya maksudnya, PJ-nya taruh PJ-nya saya. Nida Rahmatika. Siapa? Nida Rahmatika. Nida ya, Nida Rahma ya. Nida Rahmatika ya. Nidanya masuk nggak? Ya Pak. Ya, Saya. ada Nida Rahmatika. Ya. Nanti kalian masing-masing kirim ke Nida seperti UTS dulu lah. Jadi kirim semua ke PJ-nya ke Nida. Nanti Nida yang buat foldernya. Jadi misalnya masuk orang 10 Nida ya. Paling minimal 10 orang kamu bikin foldernya. Jangan kurang dari 10 orang. Jadi misalnya udah cukup 10 orang, bikin foldernya kirim. 2E 1 gitu. Jadi artinya kelompok 1 ngirimnya. Nanti ada kelompok kedua 2E 2, 2E 3 gitu ya. Jadi halnya itu ini kan kalau ini UAS 2E itu maksudnya file masing-masing. Tapi nanti Nida bikin foldernya beda lagi gitu. Jadi misalnya UAS 2E kelompok 1. Kalau misalnya kirimnya tidak sama ya, mencar-mencar gitu. Misalnya
kelompok 2 20 lagi, kelompok 3 30 gitu. Tapi kalau misalnya terkumpul semua nggak usah pada gitu, jadi dua UAS Ulumul Quran 2E cukup gitu aja ya. Nah, waktu mengumpulkannya itu minimal maksimal tidak boleh lebih dari 26 tanggal 26 April ya, karena 27 itu kita masuk seperti ini karena itu hari UAS tanggal 27 itu. Jam ketiga kita masuk, terus hanya mengisi absen, terus saya cek siapa yang belum. Kalau ada sampai tanggal 27 itu ada yang belum dikirim tugasnya, berarti dia hangus, dia tidak ikut UAS. Saya nggak mau tahu alasannya, karena 2 minggu dikasih nggak selesai juga, itu saya nggak ngerti. Kalau UAS biasanya di kelas cuma 1,5 jam selesai kumpulin. Ini 2 minggu loh dikerjain di rumah, bisa buka buku, nggak dikerjain juga, berarti itu udah keterlaluan ya. Tidak ada alasan lagi kalau tidak dihanguskan ya. Sampai situ ada yang bertanya? Untuk referensinya Ya, referensi atau tetap footnote bisa pakai, terus daftar pustakanya juga pakai ya. Karena ini kan pendapat, pasti kalian mau mencari pendapat para ahli, nggak mungkin ini menjelaskan tanpa itu, jadi harus pakai footnote dan daftar pustaka. Ada lagi pertanyaannya? Jadi nanti berbentuk resume, berbentuk Untuk yang unsur-unsur dan contohnya itu berarti kita misalkan kita ketik ayat, terus nanti habis itu di bawahnya di ayatnya itu kita pecah, kita bila-bila itu yang termasuk rukun yang ini yang mana, rukun yang ini yang mana, begitu Pak. Nggak jelas, Winda, coba yang gitu, suaranya nggak jelas itu. Coba maksudnya nomor 2, yang nomor 2 maksudnya. Nomor 2. Ya, nomor 2 itu unsur-unsurnya, jelaskan dulu Amsal itu unsurnya apa saja. Kan ada tasbih, terus apa lagi? Musyabah. Coba. Musababi. Terus? Nah, itu unsurnya. Nah, ayat yang dijadikan contoh itu nanti diurai, mana ada tasbihnya, mana musabbabinya gitu. Ya. Di mana? Yang mana intinya? Itu maksudnya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada yang belum jelas? Kalau udah, nanti tolong teman yang nggak sempat masuk dikasih tahu ya, dibantu gitu. Kalau ini kan sudah di-share semua, pasti sudah dapat semua ya. Pak, maaf mau tanya. Ya. Batas referensinya nggak dibatasin kan? Enggak. Berapa aja? Masih Referensinya Pak. itu kalau misalnya daftar pustakanya itu minimal 3 gitu ya. Tapi maksimalnya terserah. Minimal daftar pustakanya itu 3 sumber. Tapi ya kalau bisa sih lebih gitu ya.
Cukup ya? Nggak ada lagi? Masih ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau ada pertanyaan yang itu tiba-tiba ingat itu ya mas ke grup WA aja ya, grup WA. Tapi Kak, maksud Bapak itu gini, jangan sampai menunggu 26 April betul baru dikirim, jangan. Jadi kalau selesai kirim aja ke NIDA, nanti NIDA ngumpulin 10 orang nanti kirim ke Bapak. Jadi supaya waktu Bapak ngoreksi itu agak lega gitu. Karena dikasih waktu cuma berapa hari gitu. Ini kan 6 kelas yang saya pegang. Keteteran nantinya kalau selalu dekat gitu ya. Baik, kalau gitu kita cukup. Tetap NIDA ya, itunya laporan perkuliahannya tetap kirim ntar ya. Halo Ya, Pak. NIDA. Ya. Baik, Pak. Insya Allah. Nah, seperti kelas lain tadi kirim. Salam pada keluarganya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi tanggal 27 ya. Tolong kasih tahu temannya 27 itu jangan sampai tidak hadir karena hari itu hari UAS. UAS itu di absennya ada nilainya. Kalau absennya kosong, nggak bisa ada nilai. Itu loh resikonya. Kan berita acaranya itu kan absennya itu ada nilai, daftar nilai. Nah, nilainya ada, dianya nggak ada kan ribu itu. Atau dianya ada tapi nilainya nggak ada, kan lucu. Jadi absen untuk UAS itu tersendiri, lembar tersendiri. Gitu, karena dia berikut dengan berita acara. Tolong himbau temannya supaya tanggal 27 besok 2 April itu jangan sampai tidak hadir. Karena itu sangat menentukan, ya. Baik, kita ketemu lagi tanggal 7 nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.